Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahaduratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa auladi wa dzurriyyati wa jammati usun siril awliya wa syahadallahu wa sallim ajali malaikatil muqarrabin usun hadza zaman wa amirul mu'minin hadza wa usun badun fi dairati bani mahmud hadza wa dzurriyyati wa sallallahu sama syekhina husun syekh syekh wa nusul ma'rif kitab saya Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif fi kitabihi wa nafa'allahu bihi wa bi ulumihi fi dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u utawi bab. Al-babu utawi bab ar-rabi'u kang kaping 4. Iku fi fadilatus sholati ing dalem nerangake keutamaane maca donga sholawat. Ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab keempat menerangkan tentang keutamaan membaca sholawat. Qala wisdawu sinten an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam mugi paring tambahi rahmat takdim sinten Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad wasallam lan tambahi rupa keselamatan. Manutawi sapane wong iku sholat maca sholawat sapa man, maca donga sholawat sapa man alaya ing atase ingsun wa afidatan ing dalem saambalan ing dalem sepisan salamongko paring rahmat sinten Allah Gusti Allah alaihi ngatase man asyron ing 10 rahmat. Wa qala lan misdawu sinten sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi barang siapa yang membaca satu sholawat maka Allah akan memberikan kepada orang itu 10 rahmat. Sholawat itu artinya adalah doa. Doa keselamatan namanya sholawat. Makna kata asal sholawat itu doa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku sholat maca donga sholawat sapa man ala ing atase ingsun al-famarotin ing atase al-famarotin lam yamutu mongko ora bakal mati karena fi'il mudhari hatta yubasyara sehingga bakal paring bebungan, bakal paring kabar bebungan sinten Allah lahu marang man bil jannati kelawan munggah swarga. Barang siapa yang membaca sholawat kepada diriku Kanjeng Nabi, sabdanya begitu 1000 kali, maka ia tidak akan mati sehingga Allah memberikan kabar bahagia bahwa tempatnya ada di surga. Wa qala lan misdahu sinten sallallahu alaihi wasallam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong sholat maca sholawat maca donga sholawat sapa man ala ing atase ingsun sholatan ingsa sholat ingsa sholatan ingsa sholawat wahidatan kang sewiji sholamoko bakal paring rahmat sholamoko bakal paring rahmat sinten Allah Gusti Allah alaihi atase man biha kelawan sebab maca sholawat sepisan
Asyron ing 10 rahmat, sama seperti hadis yang pertama tadi. Wa man utawi sapane wong salat maca donga selawat sapa man Allah yang ngatas ingsun asyron ing 10 kali baca sholawat. Sholat mongko paring rahmat sinten Allah Gusti Allah biha kelawan sebab maca 10 sholawat mi'atan apane mi'atan 100 mi'atan ing 100 apane rahmatan janjane begitu 100 rahmat. Rahmat itu adalah daya selubung Allah terhadap orang itu. Jadi daya selubung itu seperti kita ini ozon ghaib. Seumpama rahmat Allah dicabut terhadap diri kalian, maka kalian gak akan pernah berani berjalan di muka bumi ini. Saking malunya karena dosa itu ditutup oleh Allah, dibuka oleh Allah. Bukan dibuka, terbuka. Sholawat itu daya selubung terhadap dosa, kesalahan, aib-aibmu. Mungkin kalau sudah tidak ada rahmat Allah, sini kamu udah tulisannya ahlun nar. Terus dosamu tuh nampak di wajah. Atau di belakangmu ada slide-nya dosa-dosa yang pernah lalu. Atau sholat, puasa mokel tapi nggak ikut buka puasa, kan nggak kelihatan begitu. Itu rahmatnya Allah dicabut. Makanya Allah paling benci terhadap hambanya yang ketika dosanya dia itu sudah diselubungi lalu ditutupi, dia malah diumbar-umbar. Ngombe mung botol. Aku biyen seurunge tobat, satu krat kita ngombe derek. Nah gitu loh. Padahal gak ada yang tahu selain dia. Udah ditutup oleh Allah dosa-dosa masa lalunya. Nah ini dia pada membanggakan dosa yang sudah dia tobati. Itu Allah marah sekali dengan orang yang begitu. Maka kalau kalian punya kesalahan di masa lalu karena kebodohan kalian, sudahlah itu. Kamu minta ampun pada Allah, kamu simpan rapat-rapat, kalian minta ampun kepada Allah secara serius. Jadi jangan malah diungkap dosa-dosa, apalagi dibanggakan, apalagi didokumentasikan. Wa man utawi sapane wong iku sholat maca donga sholawat sapa man mi'atan ing 100 ambalan sholat mongko paring rahmat sinten Allah Gusti Allah alaihi ngatasi man biha kelawan sebab maca 100 sholawat alfan ing 1000 rahmat. Barang siapa yang membaca sholawat 100 kali, maka Allah akan memberikan 1000 rahmat kepada orang itu. Wa man utawi sapane wong sholat maca donga sholawat sapa man ala ing ngatasi ingsun alfan ing 1000 ambalan lam tamassahu mongko ora ngenani iman opo annaru geni neraka. Barang siapa yang membaca sholawat terhadap Rasulullah 1000, mungkin maksudnya sehari mungkin. Kalau sejam tidak mungkin perintahnya. Kalau karena apa? Terlalu memberatkan. Tapi kalau sehari membaca sholawat 1000 kali lam tamassahu, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Tetapi maksudnya ya sholawat ya tetap berbuat baik gitu loh, normal, hidupnya normal seperti kali kan normal ya, bukan orang sholat, orang puasa, tapi sergap gini-gini baca sholawat. Pas sholawat kembali boncengan karo pacare mager nang ngisore wit ringin, karena dia begitu ya, sholawat dari cukup-cukupan. Setelah itu kembali maksiat, dengan harapan nanti nggak bisa begitu. Nggak bisa, itu namanya justru meremehkan sholawat, meremehkan. Wa qala lan isdawu sinten sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong nasiya kan lali sapa man lali as-sholata ing maca donga sholawat ala ya ing atase ingsun faqad akhta'a mongko teman-teman luput sapa man, mongko teman-teman bakal luput karena akhtoa ada mudhari. Mongko teman-teman bakal luput sapa man thariqal jannati ing dalane surga. Barang siapa yang lupa membaca kepada Rasulullah sholawat, maka ia akan
dibuat oleh Allah lupa atau tidak tahu jalannya ke surga. Jalannya kan cuma dua nggih, di yaumil ma'ad. Kalau nggak ke surga ke pilihannya cuma itu. Wa qala al-Misdawu sinten sallallahu alaihi wasallam. Inna awwalan nas sak temene pinunjule menungso. Sak temene pinunjule menungso. Bi mungguh ingsun Kanjeng Nabi. Yaumul kiamati besok ing dalem dina kiamat. Iku aksaruhum paling akeh-akehe menungso alayain ing atase ingsun apane salatan maca selawat. Sesungguhnya paling menonjolnya umat manusia di hadapan Rasulullah, menurut Rasulullah besok di hari kiamat adalah mereka golongan manusia yang paling banyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Ini hadisnya sahih. Wa qala al-Misdawu sinten sallallahu alaihi wasallam. Salatukum utawi wacanan donga sholawat sira kabeh alaya ing atase ingsun. Iku mahaqatun ngelebur apa sholawat. Maksudnya melebur dosa. Iku mahaqatun ngelebur dosa apa sholawat. Manutawi sapane wong saleh kang maca donga sholawat sapa man alaya ing atase ingsun fi kulli jum'atin ing dalem saben-saben dina Jumat arba'ina ing dalem 40 marrotan ambalane maha mongko bakal nglebur sinten Allah Gusti Allah dunubahu ing pira-pira dosane man kullaha hale sekabehane dosa. Barang siapa yang membaca sholawat kepada Rasulullah setiap hari Jumat sejumlah 40 kali dengan genre atau jenis sholawat apapun, yang penting 40 ulangan, maka Allah akan melebur dosa-dosa orang itu seluruhnya. Seluruhnya ini tentu menurut saya tetap dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang besar itu tetap satu caranya, yaitu dengan bertaubat. Kalau dengan cuma sekedar baca sholawat ya kok nanti orang-orang masyarakat umum mendengar hadis ini pada salah paham, akhirnya nggak apa-apa maksiat, yang penting sholat. Wa qala al-Misdawu sinten sallallahu alaihi wasallam. Ma ora ono min du'ain saking setengah saking donga illa bainahu angin iku ing dalem antarane donga wa bainas sama ilan ing dalem antarane langit hijabun utawi aling-aling hatta yusolli sehingga maca donga selawat sapa man alaya ing atase ingsun. Tidak satupun doa kecuali atas doa tersebut dan langit, maksudnya keridhaan Allah, itu sebuah hijab atau penghadang, sehingga orang itu membaca sholawat kepada Rasulullah. Fa idza shalla maka nalikane maca donga sholawat sapa man alaya ing atase ingsun in kharaqa dadi bedah, in kharaqa mongko dadi bekak bedah apa zalikal hijabu mengkono-mengkono aling-aling wa rufi'a lan den angkat, utawa bahasa lainnya warufi alam munggah bisa juga. Opo ad-du'a umum. Jadi ketika seorang itu membaca sholawat, ketika dia berdoa kok belum baca sholawat, doa itu digantung antara langit dan bumi, ngambang. Sehingga ketika dia membaca sholawat, langit itu terbelah dan doa itu naik.
Wa qala lan misdawu sinten sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku sholat maca donga sholawat sapa man alaya ing atase ingsun fi yaumin ing dalem sedina mi'ata marratin ing 1000 ing 100 ambalan qadha mongko nyembadani sinten Allah Gusti Allah lahu marang man mi'ata hajatin ing 100 penyuwunan sab'ina kang 70 minha saking 100 saja li akhiratihi kedue akhirat eman wa salasina lan kang 30 minha setengah saking 100 iku lidunyahu kedue dunya iman. Barang siapa yang membaca sholawat kepada Rasulullah sehari 100 kali, maka Allah akan mengabulkan permintaannya sebanyak 100 permintaan, di mana 70 permintaannya itu diberikan kelak di akhirat dan 30 diberikan oleh Allah permintaan itu 30% di dunia. Wa qala lan isdawu sinten sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong salat kang maca donga selawat sapa man ala ing atase ingsun salatan ing utawa salatan kelawan sak selawatan kelawan sepisan salatan kelawan selawat wahidatan kang sepisan salat mongko bakal salat mongko paring sinten Gusti salat mongko paring rahmat sinten Allah Gusti Allah alaihi ngatasé man wa malaikat tuhu lan pira-pira malaikate Gusti Allah isrina ing 20 apa marotan ambalan apane marotan ambalane walam yamutlah orang bakal mati sapa man hatta yubasysyar sehingga paring sehingga den paringi kabar bunga utawa den paringi berbunga sapa man bil jannati kelawan munggah surga. Barang siapa yang membaca sholawat kepada Rasulullah sekali maka dalam sehari maka Allah akan memberikan kepadanya rahmat. Dan malaikatnya akan malaikat akan mendoakan orang tersebut 20 kali. Dan orang itu ketika meninggal pada hari itu ia tidak akan mati kecuali Allah telah memberikan kabar bahagia. Apa maksudnya? Dimasukkan ke Ini penting. Ini penting. Banyak kiai-kiai itu meninggal sudah tahu tempatnya dulu. Itu slow, mau mati, mau meninggal itu slow. Nanti saya tinggal ya, nanti jam 4. Penting saya tinggal ya, udah rukun, ini ada perjuangan ya dilanjutkan. Itu adikmu di sana itu santri yang itu tuh nanti terus kuliahnya dilanjutkan tuh, nanti dibiayai aja. Yang itu juga sampai begitu. Sampai segitunya mikir santri nih. Anak-anaknya itu yang ini nanti Arya nanti pondokkan di Pondok Hikmah, itu sudah di pondoknya Gus Baha yang sampai segitunya. Nggak kena. Masya Allah. Kamu enggak ya? Tapi juga itu Mas Arya. Jadi begitu. Nah, sholawat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi konsepnya minta sama Allah. Allah nanti minta sama Allah agar meluberkan rahmat kepada kanjeng Nabi, karena kanjeng Nabi sudah penuh dengan rahmat, kita keluberan rahmatnya kanjeng Nabi. Paham ya? Minta sama Allah. Jadi kalau sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad itu fokusnya kepada Allah, bukan kepada kanjeng Nabi, bukan kepada kanjeng, mintanya kepada Allah. Allah meluberkan kepada kanjeng Nabi, kita keluberan rahmatnya kanjeng Nabi. Beda kalau tawasul, kita dengan berkah para wali, berkahnya guru, berkahnya kanjeng Nabi, agar mereka itu meridhoi, memohonkan kepada Allah ke kita. Paham arah
Lu ini masalah kita, paham nggak? Jadi kalau sholawat Allah kanjeng Nabi kita, kalau tawasul kanjeng Nabi, aulia, syuhada, sholihin, Allah baru ki. Jadi harusnya agak kebalik, paham nggak? Nah itu harus dipahami akidah masalahnya. Bukan nanti ketika Allah sholli ala sayyidina Muhammad bayangannya mintanya kan salah, mintanya pada Allah. Saya ijazai ya sholawat. Pertama saya ijazai ini pertama dari guru saya Syekh Ahmad Saifuddin Bangsri Blitar dari Pondok At-Taufik. Itu pertama sholawat nariyah. Sholawat nariyah itu fungsinya untuk ini. Sholawat nariyah itu fungsinya untuk pengasihan. Satu, kalau kamu baca sholawat nariyah nanti akan disenangi orang banyak. Yang kedua, sholawat nariyah itu salah satu fadilahnya itu ya karena kalian masih senang di fadilah ya nggak apa-apa lah. Itu yang kedua itu bisa untuk narik sukma. Jadi kalau ada orang pingsan itu kamu jari duamu ini tempelkan yang tengah ya, jari dua yang tengah, yang ini tengah tempelkan ke piringan di sini, tekan sambil baca sholawat nariyah, tahan nafas. Setelah selesai lepaskan bareng sambil niatkan dengan sholawat nariyah itu sukma atau kesadaran orang ini, ruh kesadaran dia itu kembali. Kesurupan biasanya kan geletak atau pingsan, sambil nanti kalau masih belum itu dia di sini kan dikasih bebauan yang menyengat, mungkin minyak wangi atau minyak angin atau apa agar motoriknya kembali. Kadang-kadang ada yang kasus-kasus begitu, sukmanya pergi, dikasih ini tetap nggak mau bangun, ditarik sukma. Termasuk untuk manggil orang yang minggat ya. Manggil orang yang minggat kamu bacakan 1 2 41 kali. Ya 1 2 41 kali sholawat tawasul ke saya, ke guru itu tadi. Ini man ajazani lah intinya, terakhir itu man ajazani ilal muntaha, yang mengijazakan saya sampai akhir, sampai guru-gurunya. Itu nanti nyetrum. Kalau nggak pakai begitu ya wallah alam, ya sekedar doa lah. Itu orang minggat itu syaratnya itu ada bagian DNA orang itu. DNA itu kan bisa rambutnya, bisa bajunya yang masih belum kena keringet ya. Paham nggak? Sandalnya belum dicuci, ini belum, pasti ada DNA-nya dia. Entah rambut, entah gigi, entah kulit, entah apa ya. Nah, itu. Kamu dudukan, bacakan 41 kali.